Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, ketemu lagi di Cara Selasa Berbagi. Dan seperti biasa kita di Selasa Berbagi ini pasti mengingatkan kamu semua. Udah berbagi belum sama orang di sekitar kamu? Udah berbagi kebaikan, perhatian, pertolongan, bahkan berbagi Injil sama orang-orang yang mungkin sampai hari ini belum pernah mendengarkan Injil. Kenapa kamu nggak pakai hari ini untuk mulai menggunakan kesempatan untuk cerita tentang Injil sama orang-orang yang dekat-dekat kamu, sahabat kamu, tetangga kamu, atau mungkin saudara kamu? Nah, seperti biasa pastinya ya teman-teman, acara ini bisa kamu nonton di Pijar TV, itu semua karena dukungan dari kita semua. Oleh karena itu teman-teman, yuk gunakan kesempatan juga untuk mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV, menyiarkan kabar terbaik sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Di layar monitor ini sudah ada nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia yang dapat kamu gunakan untuk bisa mentransfer donasi kamu agar Pijar TV tetap bisa menayangkan siaran-siaran yang bisa menceritakan kabar baik kepada banyak orang. Nah, kalau misalkan kamu saat ini pengen tahu, kalau misalkan kita pengen nonton Pijar TV, siaran-siarannya di mana aja, kamu bisa lihat di Transvision channel 778, atau kamu juga bisa menyaksikannya lewat website kita, secara live streaming tentunya, di www.pijar.tv. Nah, kalau kamu punya pertanyaan, permohonan doa, komentar, ataupun saran, silakan kamu bisa tuliskan melalui WhatsApp di 0813 8700 7055 dan tim respon Pijar TV yang siap untuk melayani kamu. Kalau kamu lihat dari sana ada tumbler, ada tote bag, lalu ada berbagai macam merchandise Pijar TV. Tentunya kamu bisa dapatkan melalui online shop Pijar TV yang terdapat di Tokopedia ataupun juga di Shopee. Dan di sana juga ada berbagai macam USB pengajaran dari pendeta Ezra Alfred Soru dan juga Dr. Bambang Nursena yang kamu bisa dapatkan di Tokopedia ataupun Shopee-nya Pijar TV. Wah, asik banget ya. Langsung aja kita masuk ke tema kita hari ini. Dan ada teman-teman saya yang tentunya akan menemani kamu semua selama 1 jam nanti. Ada Peter Chris, El, dan juga Pastor Randy Chandra Dinata. Gimana, masih semangat teman-teman? Hari ini kita mau ngebahas satu tema yang cukup menarik sih kalau kata aku ya, yaitu tentang ngapain beragama. Ngapain beragama ya? Nah, kalau misalnya kamu mungkin punya komentar, silakan kamu bisa tuliskan di tombol chat, di kolom chat kamu bisa tuliskan komentar ataupun apapun yang ingin kamu tanyakan ya. Nah, teman-teman, kan kita tahu ya bahwa Yesus datang bukan untuk bawa agama. Nah, kalau misalnya gitu, ngapain kita beragama? Mungkin ada yang mau kasih tanggapan terlebih dahulu, dari Randy dulu, Ren, baru ke El mungkin. Iya. Pertanyaan ngapain beragama itu kan bisa muncul dari orang yang mungkin punya perspektif, punya pengalaman yang kurang baik dengan agama itu sendiri. Ya, karena mungkin orang memandang agama itu bisa dijadikan alat berpolitik, agama itu juga bisa mengarahkan orang untuk membenarkan kekerasan dan sebagainya. Gitu. Tapi kalau kita lihat berdasarkan sejarah juga bahwa tidak melulu hasil dari apa yang dikerjakan oleh agama itu negatif kan. Nah, seringkali pertanyaan mengenai ngapain beragama itu muncul disebabkan oleh hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh agama seperti tadi kekerasan, alat politik dan sebagainya kayak gitu. Tapi kan kita juga bisa menemukan bahwa di dalam agama itu sendiri kan tidak semuanya negatif. Kita bisa menemukan hal-hal positif di dalam apa yang dinamakan sebagai agama. Ya, let's say kebenaran yang kita terima dari Yesus. Ya memang Yesus datang tidak membawa agama, melainkan jalan hidup kan. Sebuah jalan hidup bagaimana seorang percaya itu harus menjalani kehidupan mereka. Tapi ketika udah dari satu generasi yang Yesus
bawa kebenaran itu kepada murid-murid, lalu murid-murid akan bawakan lagi kepada orang-orang Kristen di generasi berikutnya, dan seterusnya. Bukankah kebenaran itu harus dijaga kemurniannya, dan agama itu dijadikan sebuah platform untuk kebenaran itu bisa dirumuskan dari generasi kepada generasi berikutnya. Artinya tentunya tidak selalu negatif kan gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa agama bisa dijadikan alat untuk hal-hal yang negatif. Tapi bukan berarti kita menolak sepenuhnya kan. Sama seperti let's say pisau gitu kan. Pisau bisa dipakai untuk membunuh, pisau bisa dipakai untuk memasak. Nah, tergantung bagaimana kita menggunakannya kayak gitu. Mungkin itu dari aku dulu Bang Jo. Saya sih jelas ya, saya sebenarnya nggak suka sama agama ya, sejujur-jujur ya. Tapi Yesus kayak nggak masalah dengan hal itu. Yesus justru tapi mempermasalahkan adalah motivasi di balik beragamanya seperti apa. Nah, karena Yesus yang ngomong bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hati jauh daripada aku. Nah, dan saya menemukan bahwa Yesus lebih peduli sama apa yang terjadi di dalam dibanding apa yang di luar. Apakah definisi agama? Kalau saya sempat ngecek definisi agama itu adalah sets of rules and boundaries yang kita harus taati. Kalau dari yang saya temukan bahwa Yesus nggak masalah kalau kamu taat. Tapi Yesus lebih masalah adalah kalau kamu taat satu tanpa mengerti esensinya. Kedua, saat kamu taat tapi kamu nggak ngerti hati di baliknya. Sehingga kamu pakai itu untuk bash other people. So makanya bagi saya hidup yang lebih tinggi dari hidup beragama adalah hidup bertuhan. Hidup beragama hanya berhenti di what dan berhenti di how. Tapi kalau hidup bertuhan berarti dia ngerti, harusnya ya, ini ekspektasi saya, harusnya dia ngerti what, dia ngerti how, dan dia juga ngerti why-nya. Saya rasa why ada sesuatu yang sangat penting. Karena saya merasa bahwa setiap hari semenjak saya lebih banyak mendalami, saya belajar bahwa firman Tuhan pun setiap aturan itu ada karena sebuah purpose yang jelas. Banyak aturan-aturan Tuhan buat. Walaupun memang kalau dilanggar dosa, tapi itu pun selain karena memang dosa secara spiritual, tapi dia juga punya konsekuensi destruktif secara nyata, secara material. So, jadi artinya bahwa kalau hidup kamu religius atau beragama dalam arti kamu cuma obey sets of rules tanpa kamu mengetahui hati di baliknya, maka itu akan jadi masalah. Tapi saya rasa kalau kamu ngerti arti di baliknya, saya rasa kamu bisa memandang agama dari sisi yang lain. Saya nggak suka sama agama karena sangat orang beragama itu menyebalkan, nyebelin dan kadang terlalu naif aja gitu. Di Indonesia juga banyak kok. Nggak cuma agama seberang, agama yang katanya agama Kristen juga banyak naif, tengil lagi, sok tahu lagi. Cuma saya kan nggak bisa disagree sama Tuhan yang Tuhan nggak nganggap itu jelek. Yang Tuhan anggap jelek adalah kalau kamu urusan hatinya. So ya kalau dari saya akan berangkat dari situ dulu sih. I think that statement yang tadi ya dikatakan bahwa Yesus tidak membawa agama itu tidak sepenuhnya benar juga gitu. Kalau Yesus tidak membawa agama, artinya dia juga tidak mempraktekkan kehidupan keagamaan. Yang tadi Al juga sebutkan bahwa Yesus tidak ada masalah dengan agama gitu. Karena Yesus juga mempraktekkan tradisi-tradisi atau katakanlah dengan istilah sekarang liturgi Yudaism ya, kayak gitu. Dia sunat di hari ke-8, kemudian diserahkan di bait suci, terus kemudian juga dia belajar tanah, belajar Torah, dan kemudian dia juga merayakan hari-hari raya, pergi ke Yerusalem. Jadi sama misinya kurang lebih kalau kita belajar perjanjian lama, yang Yesus koreksi adalah kehidupan beragama. Gitu. Gak ada masalah dengan agama, tapi kehidupan agamawan, ya, orang-orang yang beragama itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkannya. Jadi kayak Yesus mengatakan bahwa gak ada masalah nih, orang-orang Farisi memang berhak menduduki kursi Musa, yang artinya mereka juga berhak untuk mengajar gitu. Hanya cara hidup mereka jangan kamu ikutin.
Ya, kayak mereka tuh seperti kuburan yang dicat putih. Dalamnya nggak ada apa-apa ya, bangkai semua gitu kan kasarnya gitu kan. Nah itu, jadi nggak ada masalah dengan kehidupan beragama. Oke. Terus pertanyaan apa tadi? Ya itu tadi. Oke. Karena yang saya temukan, saya merenungi, akhir-akhir saya merenungkan lebih dalam tentang kata-kata kekristenan adalah sebuah relationship. Tentu saya sepakat bahwa kekristenan dimulai dari relationship. Betul. Bahwa Tuhan berinisiatif memperbaiki hubungan rusak. Tapi semakin lama saya juga belajar, semua relationship yang sehat juga dibangun di atas prinsip. Jadi itu, jadi kamu perlu ngerti prinsip juga. So, jadi prinsip yang itu yang akan menolongmu dan memaintain hubungan itu tetap kuat. Kalau kamu, saya menemukan, tentu sekali lagi itu esensi yang baik, kekristenan juga sebuah relasi, itu esensi yang sangat baik. Cuma kalau kamu mau grow mature dalam hubunganmu, kamu harus mulai memasukkan prinsip kembali masuk. Yang penting kan kamu kan motivasi udah benar. Saya mau menjaga hubungan saya dengan Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Jadi prinsip itu ditaruh di tempat yang tepat. Dan mungkin, saya harus ngomong jujur, mungkin buat beberapa orang prinsip itulah punya definisi yang sama dengan disebut sebagai religion. Mungkin. Tapi kan kita ngelihat religion dari mata yang berbeda. Sekali lagi saya sebel sama agama, tapi saya nggak setuju sama Tuhan di sini. So ya, jadi karena saya sendiri menemukan bahwa relationship principles itu yang membantu saya bisa tetap punya hubungan yang sehat, misalnya dengan istri, dengan siapapun, dengan tim saya. Contoh relationship principles, tiap minggu ada meeting. Itu kan sebuah prinsip kan, meeting ngomongin apa aja, dan saya pun juga kayak gitu, dan begitu pun kita dengan Tuhan, bahwa kita makanya mungkin tiap minggu ke gereja maksudnya, dan tiap hari kita ada hubungan, obrolan dan sebagainya. Ya it's principles, dan juga ada hal-hal yang kita patuhi, tapi yang kita patuhi bukan cuma karena takut masuk neraka atau karena takut Tuhan marah dan sebagainya, tapi karena kita tahu itu sesuatu yang baik, itu sesuatu yang berasal dari hati Tuhan yang sayang sama kita. Dan rasanya agak bodoh ya kalau kita nggak tahu nih orang sayang sama kita, dia tahu apa yang terbaik bagi kita, dia ngomong sesuatu terus kita cuekin, agak bodoh juga kita sih. Konyol juga, nggak hanya gara-gara for the sake of kamu bebas suka-suka dan sebagainya. Jadi saya lebih ngarah ke situ sih teman-teman. Itu perenungan saya secara pribadi ya. Nah, ngomongin total prinsip, ada juga orang yang punya pegangan begini. Kalau memang kita punya prinsip hanya tentang kehidupan gitu ya, berarti seharusnya ya udah, karena semua agama juga ngajarin yang sama tentang kebaikan, untuk bidang kebaikan, tentang keselamatan. Ya udah, kalau gitu saya percaya aja sama Yesus, tapi saya udah nggak usah punya agama aja, nggak apa-apa kan? So, gimana sama teman-teman sendiri? Karena ada banyak orang juga saat ini berpikir bahwa ya udahlah, saya nggak usah berpegang sama agama deh. Tapi saya percaya sama Yesus. Tapi saya percaya Yesus. Tapi saya aku nggak perlu punya agama sama sekali deh. Gue pernah kok kayak gitu kok. Kadang sampai sekarang. Gimana Ren? Kalau ini gimana Ren? Kalau kita udah ngomongin soal iman kepada Yesus ya, akhirnya yang aku percaya sih iman itu kan akan dirumuskan menjadi sebuah aturan gitu, principles yang akhirnya mau nggak mau ya kita harus jalanin. Pertanyaannya kalau kita bilang ya udahlah semua agama sama aja gitu kan, yang penting kan prinsip kehidupannya. Betul. Tapi, ada yang berpikir seperti itu. Iya, tapi kalau kita coba telaah, kita perhatikan lebih dalam lagi, aku rasa nggak sama sih. Akan kita menemukan perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi ya let's say kita bilang ini, ya Tuhannya kan satu, cuma caranya beda-beda gitu kan, agamanya beda-beda, Tuhannya satu. Sekarang kalau kita balikin, oke, Tuhannya satu, Tuhannya sama kan, berarti Yesus ya Tuhannya. Oh nggak bisa, beda dong. Lah ya berarti nggak sama dong gitu loh. Nah dari hal itu makanya kita juga nggak bisa bilang semua agama itu sama gitu loh. Akan ada ketika kita mendalami satu dengan yang lain, lowong sumbernya beda kan. Kita percaya kitab suci, agama lain juga punya kitab sucinya masing-masing. Tentunya ketika seseorang menggali, menafsir, mendalami, dan mau menghidupi ya outputnya juga pasti
berbeda-beda gitu loh. Apakah itu sesuai dengan nilai norma yang berlaku secara umum? Mungkin iya gitu. Tapi kalau mau digali lebih dalam lagi, aku rasa nggak akan sama sih kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang semua agama sama saja, coba diperdalam pengertiannya. Atau statement itu. Ya, dan coba untuk masing-masing ya minimal lu pelajarin dulu deh apa yang lu yakini kayak gitu kan. Dan sedikit aja lu bandingin dengan yang lain, harusnya sih ada perbedaan ya kayak gitu. Mungkin kalau di mata negara memang sama sih secara level ya. Oh ya. Berhak atas menyelenggarakan ibadah mereka, berhak atas mempraktikkan kepercayaan mereka. Tapi kalau dilihat dari sisi kosmologi dan teologinya, kayak nggak ada yang sepenuhnya sama ya. Iya. Bahkan ya udahlah, itu aja. Ada yang nggak setuju nggak El dari apa yang tadi Randy sempat siaran? Gue nggak bisa nggak setuju walaupun gue nggak suka. Sekali lagi, saya adalah orang yang harus terima kenyataan bahwa memang saya tahu ini karena butuh kedewasaan untuk bisa menerima bahwa hubungan tuh juga butuh prinsip, butuh maturity loh. Orang kalau misalnya masih remaja bilang, oh Kristen cuma relationship, ya udah bikin salah, ya udah nggak apa-apa. Tapi makin kamu dewasa kamu ngerti prinsip-prinsip itu yang menjaga hubungan kalian. Karena kalau cuma ngandalin perasaan tuh bisa datang dan pergi. Jadi kamu harus hidupnya bukan berdasarkan feelings, tapi berdasarkan value. Dan those value, those principles itu yang akan menjaga hubunganmu dan Tuhan tetap sehat. Jadi ini saya rasa sudut berpikir yang jarang bisa dicerna sama banyak anak Tuhan di Indo. Karena mereka either peraturan banget, atau either cuma relationship banget yang lagi liar, tapi saya bisa ngerti kenapa mereka gitu. Mungkin mereka lagi terlalu sebel sama yang kanan, jadi kiri banget. Tapi as you grow older, as you grow wiser, kamu akan mengerti bahwa kalau kamu cuma stuck di kekristenan sebagai sebuah hubungan yang cuma berdoa tiap hari, tanpa ada, spiritual discipline, kamu akan menyadari bahwa hubunganmu cuma gitu-gitu aja. Kenapa? Karena sampai detik ini percaya atau enggak, saya makin lama makin mau nggak mau. Ini makin mau nggak mau ya, terpaksa. Karena saya nggak bisa ngebantah lagi. Saya udah 2 tahun ini percaya, 2 tahun, hampir 2 tahun lah, mempercaya apa yang disebut sebagai spiritual discipline. Terpaksa saya percaya. Terpaksa kenapa? Karena saya teryakinkan, jadi mau nolak juga malas maksudnya. Dulu spiritual discipline itu adalah sebuah statement yang orang tuh nggak suka. Udah denger disiplin kan najis maksudnya kan. Jijik kan. Masalahnya, the problem is disciples sama disiplin akar katanya sama. Berarti kalau kamu jadi murid, berarti kamu perlu ada certain degree of discipline. Loh kamu jadi murid beneran, kenyataannya memang begitu. Terus yang kedua, pada waktu saya menemukan justru kedisiplinan kecil, justru itu yang menolong iman saya untuk tetap stay. Wow. Iya. Dan kalau orang masih dan sekarang kalau tidak ada komunikasi disiplin, tiap misalnya nggak usah Tuhan deh, kekasih aja. Kalau tidak ada komunikasi yang konsisten, terstruktur, sistematis dan masif ini kita jalankan secara habitual, maka cuma masalah waktu sebelum hubungan berantakan dan akhirnya akan terjadi kerusakan, miskomunikasi yang harusnya itu bisa diantisipasi. Disiplin-disiplin dalam berkomunikasi, dalam mengutarakan isi hati itu adalah sebuah tindakan pencegahan untuk kita bisa tetap hubungannya sehat. Karena kan kadang bagi saya sih mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi setelah saya ngalamin banyak luka, saya akhirnya memahami prinsip itu dan saya nggak bisa bantah lagi karena walaupun saya sangat percaya grace, saya percaya apapun, bahwa saya percaya bahwa baca Alkitab itu harus sesuai dengan jangan dipaksa. Saya sangat percaya hal itu. Semua sisi keliaran kirinya kekristenan itu saya percaya semuanya. Yang kayak jangan dipaksa, jangan apa, hubungan relationship, ntar biar ketemu Tuhan, biar nabrak tidak. I really believe that. Tapi di sisi lain saya menemukan bahwa disiplin, konsistensi itu indah kalau kamu punya tujuannya. Saya nemuin sih dan saya bisa, sekarang saya nikmatin maksudnya. Tiap pagi saya bikin renungan, saya menikmati, saya sangat menikmati. Justru kalau misalnya nggak bikin rasanya ada yang aneh. Ya begitu sih. Mas Gis, gimana Mas? Ini fenomena yang menarik lah gitu kan. Ini terjadi ketika El udah menikah.
Ya kan? Jadi ketika bikin renungan, menikmati, saya pikir adalah hubungan yang dinikmati seperti itu. Orang-orang seringkali ya ketika ngomongin soal hubungan ini, soal relationship yang dengan Tuhan ini, mereka tidak mau menyamakan dengan manusia. Ya kan? Bilang bahwa kekristenan dan relationship itu hanya alasan untuk dia ngadi-ngadi dan berbuat seenaknya sendiri. Coba lo ngomongin ke pacar lo, calon bini lo atau bini lo dan segala macamnya relationship, terus kemudian lo bertindak sama seperti Tuhan, kepada Tuhan gitu kan. Kayak layangan putus ya. Iya, gitu. It's her dream, my dream, Mas. Ya kan harus hubungan harus diupayakan. Hubungan harus dikerjakan. Kamu harus kan Randi nih lapor ya udah sampai ya kan? Udah sampai gitu kan, udah sampai di sini. Itu kan ada masing-masing orang punya bahasa sendiri-sendiri kan gitu kan. Kurasa orang kebingungan antara melihat praktek kemunafikan beragama dan praktek keagamaan yang sehat. Iya. Mungkin di situ sehingga orang alergi dan enek dengan yang berbau agama. Tapi Anda tidak bisa merasakan mengatakan punya hubungan dengan Tuhan kalau Anda tidak bisa melakukan hal yang sama saat Anda melakukan hubungan dengan manusia. Dengan secara konsisten melakukan kontak, dengan secara konsisten berbicara, berkomunikasi, kemudian keluar berdua, mengupayakan segala macam hal supaya hubungan ini tetap intim. Kan seharusnya gitu kan dengan Tuhan. Makanya ada tadi memaksakan diri untuk kemudian bikin renungan, memaksakan diri untuk baca Alkitab setiap hari, bukan nanti kan ketemu pas ada loh. Kalau Anda ngomong sama pacar, nantilah ketemu pas ada momennya, ketemu pas kamu di pasar raya, nanti kita ketemu di pasar raya. Hah? Pasar raya udah tutup kawan, kan gitu kan? Kan udah gitu kalau nanti kan ketemu momennya sendiri gitu. Kagak, tuh momen harus diusahakan gitu. Dan ya satu caranya liturgi, tradisi itu adalah upaya kita membangun momen dengan Tuhan. Oh wow, that's Suatu nice. definisi yang cukup baik. Very nice. Itu gak kita rencanakan. Gue juga nggak ngerencanain. Tulis ah. Makanya, perlu ditulis Mas Kris itu tajam banget. Makanya ada istilah I try dalam bahasa Inggris gini, I try to guard her heart religiously. Religiously juga ada sisi berulang-ulang. Jadi kesannya lucu ya, tapi saya menemukan sekali bagaimana kekuatan pengulangan simple itu pengaruh. Dan kalau teman-teman kadang kita masih liar dan sebagainya, masih suka-suka, ya saya bisa mengerti sih. Tapi kadang saat kamu udah tinggal bersama dengan seseorang, kamu harus mengupayakan agar hubungan tetap sehat. Kamu ntar berasa sendiri bahwa ternyata ternyata emang membangun komunikasi yang religiously harus diulang-ulang menjadi sebuah habituasi. Kalau kata Pak Joas bilang, habituasi, sebuah kebiasaan. Itu adalah sesuatu yang kamu sangat perlukan, kamu butuhkan, dan kamu akan nikmatin. Kenapa? Karena kamu tahu tujuannya jelas. Itu sih. Tiba-tiba menemukan suatu quote. Tapi benar ya. Itu semua disiplin itu ada fungsinya gitu loh ya. Kenapa kita melakukan hal itu semua. Betul. Nah, ini ada pertanyaan nih dari pemirsa kita. Nyangkut juga dengan apa yang tadi kita bicarain. Pertanyaannya gini, Kak, aku baru percaya Tuhan. Sebelumnya aku beragama mayoritas di negara ini. Aku sekarang percaya Tuhan Yesus, tapi aku nggak berani menyatakan agama Kristen. Atau aku nggak bisa ganti KTP. Kalau sekarang ketahuan aku beragama Kristen, aku pasti diusir keluarga. Apa boleh Kak, kalau begini, aku percaya Tuhan Yesus, tapi tidak jelas agamanya? Bisa dimengerti. Mas Kris dulu deh. Aku bisa mengerti itu. Tapi Republik ini mengatakan dalam ID-mu itu harus ada mencantumkan agama. Dan gini, Tuhan kita itu bukan diktator. Tuhan kita itu bukan pemimpin yang ekstrim kalau dilihatin gitu kan, harus A, B dan segala macamnya. Dan aku menemukan itu sepanjang aku baca Alkitab, aku menemukan bahwa prinsip-prinsip yang dijalankannya itu fleksibel. Bukan berarti fleksibel boleh dilanggar, tidak. Tapi Tuhan itu dengan segala kemahakuasaannya, kasih sayangnya dan karunia-Nya itu juga besar. Gitu. Jadi dia tahu bahwa we are only human.
Kita hanya manusia dengan segala keterbatasan, hidup di dunia yang terbatas dengan aturan-aturan yang membatasi kita. Dia ngerti. So, kalau kehidupanmu membahayakan ketika kamu mengaku sebagai orang Kristen dan kemudian lu nggak ngaku, bagi saya it's fine sih, it's fine. Tapi akan ceritanya berbeda ketika mungkin disodorkan gitu kan, ngaku nggak gitu kan, itu mungkin statusnya berbeda. Tapi kembali itu butuh hikmat dari Tuhan, dan aku rasa saya tidak berhak berbicara Anda harus ngaku atau tidak ngaku. Aku yakin di saatnya Tuhan akan memberikan kamu momen hikmat tadi, makanya kan bangun hubungan itu membutuhkan momen, dan Anda akan tahu bahwa this is it, gue harus ngaku. Untuk apa? For the benefits, untuk kerajaan Allah. Betul. Hubungannya kayak gitu sih. Lo ngaku atau nggak ngaku, itu your decision pada Tuhan. But nggak ngaku pun bagi saya it's okay gitu kan. Anda yang tahu. Naaman juga berkata demikian kepada Elisa. Aku sekarang ini jadi pengikut Tuhan gitu kan, yang benar. Tapi aku masih harus nyembah, ngikutin, jadi pengawal pribadi raja. Kalau dia bersujud, masa aku nggak bersujud? Ya. Tapi kau tahu sendirilah ya, hamba Tuhan, hatiku terpaut kepada Tuhan. Kayak gitu sih. Jadi, tapi hari ini Anda harus mencantumkan agama. Kalau tidak, Anda membuat diri Anda susah sendiri gitu sih. Dan tadi Tuhan juga tahu kok, maksudnya kayak isi hatimu. Kadang gini, saya rasa nggak apa-apa kalau setiap orang tuh beda-beda, tapi saya rasa memang mungkin khusus untuk kamu perlu ada momen seperti itu, di mana mungkin kepercayaanmu sudah berbeda tapi KTP-mu belum berubah. Tapi sekali lagi akan ada waktunya kamu entah karena paksaan atau karena apapun kamu harus mendeklarasikan. Pasti akan ada waktu, dijamin dah. Entah kapan, bisa 5 hari, bisa 5 bulan, bisa 5 tahun, bisa 50 tahun. Atau pada waktu kamu udah keluar dari rumah orang tuamu, kamu deklarasikan dan sebagainya, itu bisa. Yang penting kamu perlu nyadarin bahwa gimana pun udah dinubuatin bahwa menjadi anak Tuhan itu nggak mudah. Yang penting kamu tahu bahwa justru saat kamu terima Yesus, kamu mungkin akan kehilangan banyak hal. Tapi kamu akan mendapatkan satu yang nggak bisa dimiliki, yaitu Tuhan sendiri. Saya rasa itu sih. So, bagi saya Tuhan santai, kalau ada gitu-gitu, karena ada fase seperti itu. Hanya someday, ya kamu akan tahu waktunya sendiri. Ya, udah sih. Kalau gue simple sih, kita sebagai orang yang lebih dulu percaya, jangan memaksakan. Kalau kita sendiri nggak sanggup, belum siap untuk bertanggung jawab atas konsekuensi yang akan dialami orang tersebut. Gitu. Lain halnya kalau dia sendiri bilang, nggak apa-apa kak, bodo amat. Saya siap tidak diterima, tidak punya tempat tinggal. Ya itu urusan dia kan, hak-haknya dia gitu loh. Tapi kalau dia merasa belum siap, ya jangan dipaksakan. Betul. Ya kadang-kadang kita juga suka memaksakan ya, untuk ayo tunjukkan tesmu sebenarnya gitu loh. Nah tapi kita nggak pernah berpikir untuk bagaimana menyelamatkan ketika mereka ada masalah gitu kan. Itu. Yang jelas proses pemuritan itu harus tetap berjalan. Ya kan, kita tetap keep contact dengan dia, kita ajarkan nilai-nilai kebenaran. Dengan kata lain ya, proses pendisiplinan gitu kata El tadi. Betul. Wow. Bicara soal agama ini memang seru banget gitu ya. Sampai ada pertanyaan lagi nih, satu lagi dari pemirsa kita bilang gini. Kadang agama kan suka diidentikan dengan eksklusivitas, Kak. Aku pernah tergabung di kelompok misi dan aku pernah ikutan dengan satu komunitas yang menginjili banyak orang tentang Yesus di tempat ibadah agama lain dengan cara yang halus dan cara menyampaikan khotbah sesuai agama mereka. Orang-orang yang menginjil ini waktu ditanya apakah mereka Kristen, mereka bilang enggak. Mereka bilang bukan. Ini benar atau salah sih, Kak, sebetulnya? Silakan, siapa? Nggak ada yang mau beri tanggapan? Saya nggak tahu kondisi kenapa orang itu ngomong gitu. Saya perlu tahu dulu kenapa mereka bisa mikir kayak gitu. Kalau di sekilas ya saya lihat bahaya sih, deg-degan juga sih. Terutama di tengah bangsa. Di tengah bangsa kayak gini sih. Sensitif, tapi saya tidak akan langsung bilang itu benar atau salah. Saya akan tanya dulu, kenapa kamu pakai cara itu? Kenapa kamu pakai cara itu? Data apa yang kamu pakai untuk kamu bisa
menghalalkan cara itu. Kamu sudah tahu belum resikonya seperti apa? Ya saya akan bedah dulu. Why? Does it works? Kamu tahu nggak nanti masa seperti apa? Nanti kalau saya udah tahu jawabannya baru saya bisa bilang itu salah atau benar. Saya nggak bisa bilang kok di sini. Itu tapi sekilas ngeri sih. Ya apalagi kalau misalkan pakai atribut yang Ya atribut agama terus gitu kan. nginjilin gitu. Itu rockstar banget sih. Itu bukan sesuatu yang saya akan lakukan. Itu bukan sesuatu yang gue akan lakukan. It's clear. Pakai atribut agama lain untuk memperkenalkan Yesus dalamnya. Enggak. Kita mesti tahu konteksnya Kita juga harus tahu. sih. Gue mau tahu konteksnya dulu tuh. Kalau kita lihat di luar penginjil di jalan teriak-teriak, ya Oh ada juga yang begitu ya betul. beda Lihat. ceritanya. Itu lain. Dia pakai atributnya jelas. Dan juga gue tahu memang ada orang-orang yang dengan santai mereka bilang di agama ini mereka berusaha mencari Yesus di setiap agama. Untuk for the sake of cari common ground. Itu mungkin untuk studi perbandingan agama dan sebagainya mungkin itu masih bisa karena tidak ada kebohongan di situ. Itu hanya sebuah studi. Jadi gue masih bisa terima lah maksudnya. Betul. Apalagi kalau nggak maksa maksudnya, cuma kayak sedang Share. berdiskusi dan share. Tapi kalau misalnya sudah pakai baju atribut agama lain, sosok ngaku agama lain, padahal sebutnya Yesus, itu kan masuk kebohongan ya. Sebenarnya jadi kayak gue nggak yakin tuh jalan yang benar. I'm not convinced. Tapi silahkan kita dengar. Ya. Punya pendapat lain mungkin antara Mas Kris atau Randy? Setuju sih kalau aku lihat konteks negara ini dengan metode penginjilan kita pun harus sesuaikan ya gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu berkonsekuensi terhadap yang lain gitu. Ya kalau lu sendiri yang terima resiko dan siap untuk itu ya go ahead gitu, itu pilihan lo gitu kan. Tapi kan kita seringkali tidak memperhatikan dampak yang mungkin timbul. Konflik antar umat beragama kayak gitu. Di tengah bangsa yang plural gitu. Jadi itu jadi catatan sih kalau menurutku. Aku setuju dan tidak setuju. Tuh kan. Aku tidak setuju ketika tidak mengaku Kristen. Itu nggak setuju gitu kan. Itu tidak setuju dan tidak ada akar atau dasar tradisi ataupun aktiviahnya. Nggak menemukan gitu. Karena setiap orang yang ditanya sependek sepengetahuanku, ketika ditanya seaneh apapun dia, kalau dia mengabarkan Injil, dia akan bilang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristen adalah agamaku. Sepanjang yang ku tahu seperti itu. Tapi memang benar bahwa itu mengancam tatanan yang udah ada dan bisa membawa dampak bagi orang lain, itu udah ada sejak zaman dulu seperti itu. Gue baru selesai baca riwayatnya Kiai Sadrah, selesai baca buku gitu kan gitu. Itu kesaksian ya, catatan-catatan bukan dari kita punya sejarawan gitu kan, tapi banyak catatan-catatan dari orang Belanda dan banyak miringnya sebenarnya. Jadi memang kontroversi, tapi kita bisa belajar. Orang-orang Belanda, pemerintahan Belanda saat itu kok VOC dan segala macamnya company itu juga khawatir dengan gerakan yang dilakukan Kiai Sadrah. Karena nanti bisa mengancam ini keamanan dan kestabilan, stabilitas saat itu gitu kan. Makanya ketika bergerak di daerah yang sudah ada agamanya, itu pasti akan diwanti-wanti. Dan ketika ada pembaptisan juga benar ada kayak sampai saat ini seperti sekarang ini ada surat keterangan bahwa sadar betul sebagai aku jadi Kristen gitu kan. Dan soal atribut, ya kita tahu Kiai Sadrah, ya pakai nama Kiai gitu kan. Dia memakai atribut yang sama pada masa itu gitu kan. Dia pakai sebutan kiai itu juga sebetulnya dulunya adalah sebutan umum sebagai orang yang dituakan, dan dia juga memakai pakaian jubah kejawaan gitu. Jadi untuk masalah atribut as a common ground, gue gak jadi masalah, tapi tetap pikirkan juga tatanan tadi, apakah mengganggu tatanan, stabilitas atau tidak. Jadi lo harus memperhitungkan itu juga. Dan juga ketika ditanya, lo nggak bisa lo ngaku aku bukan orang Kristen. Lo bisa ngaku aku pengikut Kristus dan Kristen agamaku. Itu jelas sih kalau para kiai
Kristen zaman dulu kan ngomong gitu. Jadi gua setuju dan tidak setuju. Tapi tetap lo harus bijak untuk memperhatikan keamanan, stabilitas. Karena lo nggak bisa sendiri. Ketika lo mengabarkan tentang Injil Yesus Kristus, lo mau ngaku atau tidak, orang akan melihat bahwa lo adalah bagian dari tubuh Kristus di Indonesia. Dan ketika nih lo sebagai tangan dan kemudian nampar orang gitu kan, lo sengaja atau enggak, ya jangan salahkan jika ada orang yang ketika kamu jalan masang jerat di kaki dan kemudian kamu jatuh. That's good. Gitu. Ya, jadi itulah pentingnya kenapa identitas itu menjadi penting gitu ya. Bukan hanya sekedar bahwa kita, oh ya ini saya percaya sama Tuhan, tapi ya identitas kita tentang mempercayai Tuhan kita itu harus kita perlihatkan, lalu tindakan kita gitu kan. Dan ketika orang nanya, ya jadi kepercayaan kamu apa ya, katakan dengan jelas lah, kurang lebih seperti itu intinya. Nah, bicara tentang identitas, ini juga ada pertanyaan dari pemirsa kita. Kalau memakai salib jadi kalung, atau salib dan masih banyak lagi seperti itu sebenarnya menyatakan identitas agama Kristen atau sebenarnya hanyalah sebuah sikap mencintai Kristus sih Kak? Aku melihat orang-orang suka pakai atribut perhiasan dan lain-lain, itu secara kelakuan tampak lebih so ekstrim, so religius. Bukan itu jadi menghambat orang-orang belum percaya, jadi mengenal Tuhan kalau mereka terlalu mengidentifikasi diri mereka sebagai Kristen. Bareng. Saya rasa orang-orang kayak gitu akan menjangkau pasarnya sendiri. Oke. Kalau dia beneran ya, Ya, kalau ya, dia ya. hubungannya genuine beneran ya. Kenyataannya emang ada orang yang apa ya? Ini hanya perenungan saja sih. Tapi akhir-akhir ini saya lagi bergeser dari kekristenan cuma hubungan menjadi kekristenan ada sebuah hubungan, sebuah culture dan sebuah identitas saya. Nggak tahu, saya hanya lagi gara-gara baca-baca kebanyakan buku tradisi Kristen sih ya. Jadinya saya melihat kekristenan tuh nggak cuma sekedar agama aja. Dan bahkan saya melihat ada beberapa daerah di mana kekristenan tuh is also identity for them. So saya melihat kekristenan yang lain maksudnya. Nah, maka dari itu saya walaupun saya sendiri tidak suka pakai kalung salib sejujurnya, karena norak aja Madonna dapat kalung salib dan sebagainya, sebel ngeliatnya, tau nggak sih, kayak terlalu di pop culture-in gitu maksudnya. Jadi kayak semua orang pakai kalung salib, tapi kalau misalnya dia pakai kalung salib dan memang tapi imannya dia genuine dan dia memang genuine secara murni, dia pengen ngebagiin karena dia mengasihi Tuhan. Saya rasa sesebel-sebelnya saya sama dia ya, karena terlalu norak gitu ya, saya nggak bisa komentar. Dan saya paling cuma bakal bilang, ini saya ya, gue cuma bakal bilang kayak, gaya lu sih over ya, norak ya, but I love you, I like your heart, gue suka hati lo dan gue akan support lo. Gue sih gitu ya, karena gue tahu kalau boleh ngaku ya, bahkan di kalangan follower, orang-orang yang gue follow atau yang gue lihat follower gue, ada orang-orang yang Kristennya tuh over naif menurut gue. Naif banget, dari kata-katanya tuh, gue nggak perlu sebut namanya, sebut saja Melati ya. Melati. Enggak. Terus dia tuh punya pesannya cuma kayak nggak jauh-jauh dan cuma bersyukur dong pesannya, cuma gitu dong, bersyukur, nggak ada pesan lebih dalam gitu. Kamu harus bersyukur. Kalau cuma sekali dua kali lucu ya, tapi udah tiap minggu bersyukur. Terus kata kayak nggak ada pesan yang lain. Terus tebak-tebakan agama gitu. Jadi bagi saya kayak saya nggak suka sih. Cuma saya berpikir ini kan bukan tentang saya ya, ini bukan tentang gue ya. Kalau misalnya ada orang yang diberkati, malah orang jadi terinspirasi, ya gue bisa bilang apa? Apalagi kalau misalnya dia memang imannya genuine. Cuma orang kan ekspresi imannya beda-beda ya. Ada yang memang absurd gitu, tergantung orangnya ya. Gue juga nggak bisa buat banyak. Gue cuma bisa bilang Ekspresi imannya absurd. gue cuma bisa bilang bahwa misalnya ya itu ekspresi imannya mungkin gue nggak suka, tapi Tuhan suka, orang berkati, ya udahlah, bagian dari tubuh Kristus. Kan ada di antara badan pun ada bagian-bagian yang gue nggak suka kan ya. Bisa gue nggak suka lutut gue karena nggak suka kaki gue, ya udah. Tapi kan Tuhan kasih, mau gimana? Mau suka apa nggak suka, kamu harus berdamai dengan hal itu. Itu gue. Kalau silakan yang kontra. Dan gimana Den? Lu punya pendapat yang berbeda nggak Den dari apa yang El tadi bilang? Iya, gue sih lebih ngelihatnya dari sisi yang ini ya. Jadi seringkali orang tersandung
orang merasa kecewa karena menjadikan simbol-simbol keagamaan itu sebagai tolak ukur. Itu udah pakai kalung salib, udah dikit ngomongnya shalom, haleluya, ternyata, ya kan? Ternyata di belakangnya begini juga. Ya makanya kita sebagai orang Kristen yang dewasa ya belajar bijak juga bahwa atribut-atribut itu tidak menjamin. Even atribut keagamaan sebagai hamba Tuhan pun, ya kan? Akhirnya jadi batu sandungan ketika kita menaruh pengharapan kita, menaruh tolak ukur kita, orang ini rohani, orang beragama ini pasti bertuhan, pasti beres hidupnya. Ternyata kan nggak menjamin. Gitu. Orang beragam beres hidupnya. Sebelnya kelihatan. Ya gue cuma nggak bisa nolak aja. Gitu Sebel mah sih. sebel. Kalau menurut gue Bang Jo. Oke. Ya jangan sampai salah aja ya, salib yang dipakai salib penjahat ya. Oke. Salibnya kebalik kan. Gini, itu kurasa ketika dipikir ya, itu hubungannya dengan idolisasi ya. Iya. Idolize gitu kan. Idolatry. Idolatry gitu kan. Jadi kayak nyampenya apa, ke situ. karena kebanyakan Ya idolatry. karena kebanyakan yang pakai gitu kan mostly influencers gitu kan. Dan entah karena endorse, entah karena apa gitu. Tapi itu kebanyakan gitu kan. Dan kemudian tiba-tiba sang yang diidolakan ini gitu fall gitu kan. Dan kemudian wow itu parah banget apa namanya damage-nya gitu. Ya, tadi itu kan. Kita terlalu mengidolakan orang dan kemudian mengidolakan simbol karena orang itu kan juga simbol juga. Pada akhirnya kita mengidolakan simbol itu sendiri. Gitu. Itu yang jadi salah. Tetapi aku bisa setuju dengan segala macam simbol yang dipakai gitu dengan tujuan apapun. Oke. Karena pada kenyataannya marketing mengatakan bad campaign is a campaign. Iya kan? Jadi gini, ini mungkin tidak terpikirkan, tapi bisa jadi ada gitu. Bisa jadi ada ketika orang Kristen kok kayak gitu sih seperti tadi dikatakan tadi. Kok kayak Kristen bla bla bla. Ternyata kemudian emang orang Kristen gitu kayak memang orang Kristen gitu. Kemudian dia mencari gitu kan. Iya. Emang orang Kristen begitu. Jadi penasaran. Kayaknya nggak gitu deh gitu. Kalau sauku salib itu gini. Salib itu mewakili ya menyimpulkan sebuah kerelaan. Salib itu menyimpulkan sebuah pengorbanan. Enggak sombong kayak dia gitu kan. Wah, ini salah. Harusnya gini salib. Akhirnya jadi belajar dia. Akhirnya dia belajar gitu kan. Iya, iya. Kita Itu nggak bisa. Kita nggak pernah tahu ya, kita nggak pernah informasi. tahu. So berarti benar. So tidak langsung pada judgmentalnya. Betul. So bagiku adalah lo mau pakai gitu kan. Ya bodo amat. Kalau bukan dia yang ditanyain, pasti akan ada orang yang nanya gitu kan kepada orang-orang yang tahu, orang-orang Kristen yang lainnya gitu kan. Chris, itu kok ketemu gini ayat ini, orang ngomong gini. Tapi anaknya itu gini-gini itu maksudnya gimana sih? Nah, itu bisa jadi sebuah hal atau cara untuk mereka kenal dengan Kristus. Dan itu real, itu sering terjadi. Itu real sering terjadi dan aku sering ditanyakan. Orang Kristen kok gitu ya Mas Kris ya? Padahal dia udah pakai ini loh, pakai kalung salib. Kata Kris tahu. Kenapa salib segala macam? Aku kasih tahu gitu kan. Jadi dari hal yang buruk pun bisa terbit hal yang baik gitu kan. Tapi gue penasaran Mas Kris, sebenarnya secara sejarah tuh mulai dari mana sih munculnya atribut-atribut kalung salib? Bahkan kalau di Kristen kan kostum Koptik Ortodoks sampai ada jubah, topi, Mungkin dari abad masih banyak pertama lagi. ya udah ada ya. Oh itu jauh penggunaan kita ngomong gini ya, penggunaan Ikonografi. atribut suci, atribut yang mewakili atau ikon atau simbol-simbol yang mewakili iman, itu jauh sebelum kekristenan. Di Yahudi juga ada. Memang Yahudi bilang jangan menyembah bagi patung, tapi tabut perjanjian kan ada patungnya. Malaikat gitu. Jadi Aku gak ngomongin itu. lain Aku ya? ngomongin kepada yang tadi, kayak penggunaan ayat misalnya, taruh situ. Oh itu udah ada.
2021 saya banyak membaca arkeologi dan penemuan-penemuan yang menarik. Itu ditemukan amulet atau jimat gitu kan. Amulet itu kan jimat kan itu kan. Leontin gitu kan. Kalung gitu kan. Tulisannya adalah kayak itu. Ayat-ayat gitu kan. Ayat-ayat yang sering kita baca, taruh di gelang, taruh di ini. Ada banyak yang seperti itu, temuan-temuan seperti itu. Jadi itu sudah sejak banyak. Dan baru kemarin itu juga salib itu baru belakangan. Oke. Salib, Dulu penggunaan ikan, ya? salib itu ikon salib itu baru kalau tidak salah abad keempat, abad kelima. Abad pertama kekristenan itu banyak mengambil simbol gembala yang baik dan ikan, Ikan. Iya. gitu. Jadi mengalami perubahan di abad pertama sampai abad kedua diketemukan itu ada banyak, baru kemarin aku baca, diketemukan sebuah cincin heksagonal dengan matanya, akiknya itu hijau. Wah, hijau banget tuh. Terus ada grafirat itu gembala memanggul domba gitu. Gitu. Jadi sejak abad pertama Sudah ada itu. sudah ada, dan itu pun Judaism udah duluan banget gitu, kayak gitu. Itu jatuhnya ikon, bukan itu ya. Itu ikon sebenarnya. Aku belum belajar Itu aku udah belajar ikonografi itu Tapi bahwa atribut seperti itu udah ada sejak Iya, dari iya. sejak abad pertama pun sudah ada. Iya, Nah, ini tapi salib baru abad keempat. ya karena mengikuti sebetulnya Iya, dari iya. budaya tersebut. Ya ini penting untuk kita sampaikan supaya pemirsa juga tahu ada atribut itu ada dan ada makna yang terdapat di dalamnya gitu Iya, ya. iya. Oke. Nah, semoga ini menjawab semua dari pertanyaan-pertanyaan kita hari ini teman-teman semua ya, dari apa yang kita dapetin tentang sebenarnya seberapa penting sih kita perlu agama ya. Yang paling penting nomor satu adalah gini. Di negara kita punya aturan, di negara kita punya aturan bahwa setiap orang mesti memilih satu dari 5 agama atau 6 kepercayaan yang ada di Indonesia yang diakui oleh negara. Karena kalau kita nggak punya agama, kita nggak bisa ngurus pernikahan, lalu juga catatan sipil dan segala macam, kita nggak bisa urus itu. So, dalam sebuah negara ada aturan negara yang kita harus ikuti. Tapi secara spiritual itu juga membuat kita disiplin untuk kita bisa mengerti tentang bukan hanya sekedar relationship kalau tadi kata El tadi bilang, tapi juga bicara soal bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita melalui pengenalan diri kita pada Tuhan dengan benar. Karena kalau kita nggak punya identitas, lalu apa yang kita lakukan dengan keagamaan kita untuk kita bisa mengenal Tuhan kita dengan benar? Tapi yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana Yesus sendiri bisa dicerminkan dalam kehidupan kita. Karena apapun yang kita akui, kalau misalnya kehidupan kita juga berbeda dengan apa yang kita percaya, orang juga akan bertanya-tanya, kok Tuhan yang disembah berbeda dengan kelakuan dia? Sehingga itu pun juga bisa menjadi batu sandungan buat orang lain ya. Apalagi orang-orang yang mungkin punya pertanyaan, buat apa punya agama? Mungkin karena mereka punya latar belakang kekecewaan dengan keyakinannya, atau pada waktu dia dulu sempat beribadah, dan akhirnya kecewa sama Tuhan, atau kecewa sama orang-orang yang melayani sebelumnya. So, teman-teman, yang penting adalah bagaimana hidup kita mencerminkan kepercayaan kita pada Kristus. Karena ketika kita percaya pada Kristus, bagian yang penting adalah hidup kita harus sesuai dengan apa yang kita yakini. Oke, kita ketemu lagi minggu depan di Selasa Berbagi tentunya. Thank you banget buat El, Randy, Mas Chris yang menemani kita sampai sejauh ini. Karena kita tahu bahwa pembahasan kita Selasa Berbagi ini juga ada karena pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. So, sampai ketemu minggu depan. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia!